para penimba ilmu yang sejati. Tatkala kita memandang langit di malam yang bening, nampaklah nun jauh di sana, kerlap-kerlip sinar cahaya terang benderang, berpendar di kejauhan, dari gugusan rasi bintang ke bintang sangat indah menakjubkan. Kilau binar cahaya meresonansikan maya pada kefanaan, di ruang mandala langit yang kian megah. Sebuah karya agung yang begitu mempesona, dan memukau bagi segenap insan yang takjub memandangnya. Ibarat simfoni yang begitu anggun, memelodikan sinar ceria, ke segenap sisi-sisi cakrawala biru. Keindahan langit malam yang tersembunyi, disingkap makin semarak, dengan munculnya siluet bening dari rasi bintang yang menawaf sang halo, sebuah wilayah yang sangat luas, yang menjadi pusat bagi seluruh putaran bintang-bintang penghuni Bima Sakti, seolah melukis kawasan langit, di atas kanvas yang bermotifkan sabuk susu, atau Milky Way, dalam sebuah parade triliunan matahari, yang menari-nari sangat cantik, lewat gemerlap cahaya, dalam formasi kabut panjang terang benderang, di langit hening yang hampir subuh. Sebuah demonstrasi spektakuler, yang dipertontonkan ke hadapan kita untuk ditafakuri dalam malam yang tiba-tiba. Sungguh indah malam ini. Pernahkah kita berpikir, bahwa panorama langit yang begitu megah mengagumkan, dan berhiaskan bintang ke bintang yang tengah kita tatap di malam itu, sebenarnya bukanlah keadaan langit yang sedang berlangsung pada saat itu. Namun peristiwa tersebut adalah kejadian masa lampau, yang telah lewat beberapa waktu. Ini disebabkan oleh penglihatan kita yang tertunda sedetik, semenit, 1 jam, atau bahkan telah berlalu bertahun-tahun. Hal ini terjadi karena cahaya yang dipancarkan dari bintang-bintang nun jauh di sana itu, membutuhkan waktu, guna menempuh jarak hingga terlihat oleh mata kita. Cahaya dari bintang-bintang yang kita saksikan di malam itu, berasal dari kawasan langit yang sangat jauh, dan mempunyai jarak yang berbeda-beda pula. Ia memerlukan waktu untuk sampai ke planet bumi. Ketika kita memandang indahnya bulan purnama di langit yang terang, sebenarnya penglihatan kita sedang mengalami proses penundaan. Sinar rembulan yang nampak malam itu, memerlukan waktu untuk sampai ke mata kita. Jika jarak bulan ke bumi sekitar 384.000 km, dan kecepatan cahaya adalah 300.000 km per detik, maka cahaya bulan memerlukan waktu 1,3 detik, barulah sampai ke mata kita. Artinya tatkala kita melihat bulan di malam itu, yang tertangkap oleh mata kita sebenarnya adalah bulan yang telah lewat 1,3 detik yang lalu. Sebab sinar bulan yang terlihat mata kita, baru saja menempuh perjalanan 384.000 km, dan durasi waktu yang diperlukan untuk sampai ke bumi adalah 1,3 detik. Demikian pula dengan matahari, jarak dari bumi ke matahari diperkirakan 150 juta kilometer. Ketika kita merasakan sinar sang surya menghampiri wajah kita, sebenarnya cahayanya telah tertunda, 150 juta dibagi 300.000 per 60 menit, yaitu sekitar 8,3 menit. Maka sinar matahari yang kita rasakan pada saat itu, berasal dari sinar matahari yang telah lewat 8,3 menit yang lalu. Keanehan alam langit kian menjadi, tatkala kita mengamati benda-benda penghuni langit lain yang lokasinya lebih jauh. Lewat alat pandang jarak jauh, kita teropong bintang yang letaknya paling dekat, di luar tata surya kita yaitu Alpha Centauris yang berjarak 4,4 tahun cahaya, atau sejauh 41 triliun kilometer. 1 tahun cahaya adalah satuan astronomi, berupa jarak yang ditempuh oleh cahaya, selama 1 tahun, besarnya 9,5 triliun kilometer. Sehingga cahaya yang dipendarkan oleh Alpha Centauris menuju ke bumi membutuhkan waktu 8 tahun, barulah kita bisa melihat binar-binar cahayanya. Artinya kita sedang menyaksikan kilau cahaya yang indah dari bintang kembar itu, 8 tahun yang lalu. Sepintas ini sangat membingungkan, namun itulah kenyataannya. Lokasi benda-benda langit memiliki jarak yang beragam. Ada bintang yang berjarak 1 juta tahun cahaya,
ada yang 1 miliar tahun cahaya, bahkan ada yang jauhnya 10 miliar tahun cahaya. Artinya cahaya dari bintang-bintang tersebut sesungguhnya telah melakukan perjalanan, menempuh jarak yang sangat jauh, mengarungi keluasan alam semesta sejak miliaran tahun lalu, dan baru tertangkap oleh mata kita di bumi saat ini. Ternyata enigma langit kian banyak menyimpan teka-teki, yang semakin sulit saja tertakar oleh akal manusia, lantas membakar nalar setiap pemikir yang senantiasa nyengir. Planet bumi yang sedang kita tinggali ini bukanlah khayal. Galaksi pun bukan khayal. Namun tatkala kita menatap galaksi Andromeda yang berjarak 2,5 juta tahun cahaya dari rumah kita, muncul pertanyaan menggelitik. Apakah Andromeda masih ada saat ini? Galaksi Andromeda yang kita saksikan detik ini, mungkin saja sudah dipupus oleh Tuhan, atau dikiamatkan. Sebab galaksi tetangga Bima Sakti yang kita lihat sekarang ini, adalah peristiwa galaksi Andromeda yang terjadi 2,5 juta tahun yang lampau. Maka seandainya kita berkhayal detik ini berada di Andromeda, lantas meneropong planet bumi, berarti kita sedang bertamasya ke masa silam, ke masa di mana dinosaurus sedang asyik melahap pakis-pakis purba. Artinya kita sedang berkunjung ke masa lalu. Ini bukanlah paradoks, walau sangat menggelikan. Sebenarnya penjelasannya cukup sederhana. Imaji Andromeda baru bisa dilihat dari planet bumi setelah mengarungi waktu selama 2,5 juta tahun. Sebaliknya imajinasi bumi baru nampak di galaksi Andromeda setelah melintasi waktu 2,5 juta tahun pula. Begitulah realitas yang terjadi. Selanjutnya jika kita berpindah lokasi ke kawasan bintang-bintang yang jaraknya lebih dekat beberapa ratus tahun cahaya, lalu meneropong planet bumi, maka di sana akan tertayanglah zaman Plato, zaman suku Inka Indian kuno, zaman Ibnu Sina, zaman Cutnya-Din, atau zaman Diponegoro. Pada saat kita meneropong dari zaman ke zaman, yang kita saksikan bukanlah legenda, namun sejarah yang begitu nyata, yang tak ada satupun adegan yang tak terlewati. Enigma langit makin tak tertakar lagi oleh jemala pikiran kita yang kerdil. Alam langit bukanlah alam sekarang. Alam yang tengah kita alami ini adalah alam yang paling dekat dengan posisi bumi, karenanya dapat diamati secara langsung. Peristiwa yang terjadi sekarang bisa terlihat oleh kita saat ini juga. Namun karena ruang langit memiliki jarak, maka jika ada benda yang bergerak melintasinya, tentu saja akan membutuhkan waktu tempuh. Peristiwa tabrakan antara galaksi Antenae dengan galaksi spiral NGC 4038 menciptakan cahaya yang terang benderang selama ratusan juta tahun. Jarak tempat peristiwa tabrakan berlangsung dengan lokasi bumi, jauhnya 62 juta tahun cahaya. Artinya tabrakan dua galaksi raksasa yang tertangkap oleh teleskop Hubble itu, bukan tabrakan yang terjadi saat ini. Namun peristiwa tabrakan tersebut terjadi 62 juta tahun yang lalu, lantas terlihat oleh mata kita yang berada di bumi saat ini. Setelah tabrakan itu, kita tidak mengetahui lagi apa yang tengah terjadi di sana, karena semua informasi yang sampai ke mata kita, telah mengalami penundaan waktu selama 62 juta tahun. Karena letak bintang-bintang terlampau jauh, maka kita tak pernah menyangka bahwa pesta kembang api di ruang langit kerap terjadi. Langit merupakan bagian dari alam semesta yang dibatasi oleh ruang tak terbatas yang disebut maharuang. Berisi awan spiral, nebula, matahari, planet-planet, kausar, superkluster, galaksi dan seterusnya, termasuk makhluk halus atau hamalicamen. Langit juga dipenuhi zarah-zarah partikel sejumlah 10⁻81, tersebar di seluruh penjuru yang membentuk wujud langit itu sendiri. Salah satu benda-benda penghuni langit adalah galaksi, yaitu sekumpulan bintang kemintang, gas, debu angkasa, dan materi gelap yang disatukan membentuk sistem konstelasi yang sangat besar di universe. Bintang-bintang yang nampak di langit hanyalah sebagian kecil dari triliunan bintang-bintang yang mengambang di Bima Sakti. Planet bumi yang kita tinggali ini bukanlah planet besar, ia cumalah salah satu anggota tata surya,
di antara miliaran tata surya yang ada di galaksi Bima Sakti, posisinya di pinggiran cakram. Sementara di tengahnya dihuni matahari raksasa, yang menjadi pusat seluruh perputaran triliunan matahari, berupa kabut asap benderang yang kita sebut sebagai halo. Matahari kita membutuhkan waktu 250 juta tahun, guna menempuh satu kali putaran mengelilingi sang halo ini. Galaksi-galaksi yang telah diketahui manusia selain Andromeda, adalah galaksi Magellan, berjarak 150.000 tahun cahaya dari bumi. Nama Magellan diambil dari sang penemu berkebangsaan Portugis, Ferdinand Magellan. Kemudian galaksi Virgo berjarak 70 juta tahun cahaya, galaksi Centaurus, Black Eye, Sunflower, yang jika ditempuh memerlukan waktu 27 juta tahun cahaya jauhnya dari rumah kita. Apabila kita analisa dari sisi waktu dan jarak yang sangat jauh, maka galaksi-galaksi yang nampak oleh kita saat ini, sebenarnya adalah benda-benda langit purba, miliaran tahun yang telah lalu. Lantas baru terlihat oleh kita saat ini. Artinya ketika kita menatap langit di malam yang jernih, sesungguhnya kita sedang menyaksikan drama kolosal alam semesta yang terjadi pada masa lalu, dan masa sekarang secara bersamaan. Semua peristiwa yang terjadi di langit, ditayangkan secara serentak ke hadapan kita, tanpa ada yang terlewati. Sebaliknya alam sekarang yang tengah kita jalani saat ini, justru belum bisa disaksikan. Karena cahaya penampakannya masih berjalan, menempuh jarak, untuk sampai ke penglihatan kita di bumi. Maka sejarah penciptaan alam semesta sebenarnya sedang dipertontonkan oleh Allah pada kita, sejak awal penciptaan hingga hari ini yang telah berlangsung selama 13,7 miliar tahun. Sehingga seluruh kejadian di langit yang sedang berlangsung sekarang ini, teramati berbarengan dengan peristiwa penciptaan alam semesta 13,7 miliar tahun silam. Fakta ini benar-benar mengubah pandangan manusia atas kenyataan yang sebenarnya terjadi di langit secara revolusioner. Jika dulu kita mengira bahwa apa yang kita lihat adalah peristiwa yang terjadi sekarang, ternyata tidak seperti itu. Peristiwa di alam langit hari ini adalah kejadian yang sedang berlangsung sekarang ini, sejam yang lalu, setahun, sejuta tahun, semiliar tahun, sekaligus peristiwa yang terjadi 13,7 miliar tahun lalu, saat awal penciptaan langit. Di sini peristiwa masa lampau dan masa sekarang sedang diperlihatkan pada kita secara bersamaan. Kejadian di langit sekarang ternyata telah bercampur aduk dengan gema peristiwa masa lalu, dan gaungnya bisa disaksikan oleh manusia bumi saat ini. Akhirnya semakin kagumlah kita terhadap keniscayaan ciptaan Allah. Semakin kita kaji semakin muncul pula keunikan yang baru. Segenap ruang, gerak, dan cahaya kepunyaan Allah. Dia arsitek agung yang meniupkan getar kehidupan dalam tataan cipta yang aneka rupa. Dia Gusti yang Maha Bisa.